ya bisa besok jadi ya. Betul. Wow, Roro Jonggrang sekali. Betul. Hai teman-teman, welcome to the first episode of Talk With Me. Jadi program ini sebenarnya dibuat untuk merayakan anniversary ME yang ke-12 tahun nih. 12 tahun itu kan bukan waktu yang cepat ya. Dan juga di 12 tahun perjalanan tuh banyak banget nih kita lihat. Ada banget kayak bisnis yang ya bisa kita bilang ada semacam stuck, ada juga yang bahkan sampai gagal. Bahkan juga banyak banget bisnis yang sukses juga tuh. Nah, di sini kalian dengan aku hari ini, aku Lucky sebagai moderator di podcast pertama kali ini. Dan juga aku di ME sebagai Head of Project Manager. Dan juga kalian sebagai business owner, yang aku lihat dari pengalaman selama ini, pasti semua business owner tuh pengen sukses dong. Dan juga pasti nggak ada nih yang mau sampai bisnisnya gagal atau bahkan sampai di luar ekspektasi kan. Makanya di sini kita hadir ini untuk membahas beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan kenapa tuh bisnis tuh gagal. Karena bisnis itu gagal bukan jadi karena produk kalian jelek, bukan jadi karena jasa kalian jelek atau nggak dibutuhin. Kadang itu ada aja mindset yang, atau bukan mindset ya, kayak kita bilang bisa jadi pemikiran kita sebagai business owner itu yang kurang tepat. Atau bahkan bisa aku bilang ya bukan menghina, tapi mungkin bisa jadi salah. Untuk itu hari ini kita udah mengundang ada 2 narasumber nih. Yang pertama ada narasumber yang menjadi poin pertama atau garda terdepan ME ketika kalian akan masuk ke ME, yang akan mengulik tentang ekspektasi kalian. Dan juga ada satu lagi sebagai dia yang akan menjadi garda terdepan operasional dari ME sendiri. Jadi yang pertama ada Tiara dan juga ada Jenis. Tiara di sini sebagai marketing and partnership dari ME dan juga ada Jenis sebagai general manager dari ME sendiri. Mungkin boleh perkenalan sendiri? Oke, halo. Jadi aku Tiara. Di sini aku udah lumayan lama, 3 tahunan. Jadi aku sekarang posisinya marketing and partnership. Kalau untuk mungkin dari teman-teman nih mau masuk ke ME, pasti ketemu pertamanya sama aku untuk ngobrol dulu tentang kondisi bisnisnya sama problem yang hadapi apa itu sekarang gitu. Oke, kalau dari aku kenalin aku Jenis, aku di sini sebagai general manager. Mungkin orang-orang lama yang udah tahu ME timnya siapa aja. Nah, ini mungkin udah pernah sering ketemu aku juga. Halo, salam kenal. Selamat datang di episode pertama podcast. Ya, belum keluar. Talk with me. Itu. Oke, jadi 2 narasumber kita ini sebenarnya adalah narasumber pertama ataupun juga jadi pembahasan pertama di podcast kita. Kita akan ada beberapa episode podcast, jadi tetap ditungguin. Dan pembahasannya pasti seru dan juga akan membahas tentang bisnis-bisnis kita dan juga bisnis klien. Seperti itu. Sebenarnya untuk yang episode pertama, kayak tadi udah aku spill juga nih. Kan kalau untuk jadi business owner, itu pasti ada aja perbedaan. Tujuannya beda, ekspektasi beda, bahkan caranya juga berbeda-beda tuh. Tapi yang paling aku perhatikan, sebenarnya mindset itu cuma ada 2. Yang mindsetnya tuh benar-benar bisa sukses ataupun yang bisa jadi itu akan menjadi hambatan ke depannya. Kalau boleh tahu nih, di spill dikit. Kalau dari pengalaman selama ini di Tiara nih, kan banyak banget tuh kayak, ya aku bisa bilang dalam sebulan tuh banyak banget business owner yang kontak dan ketemu sama Tiara tuh. Sebenarnya boleh di-share nggak kayak mindset apa sih sebenarnya yang paling banyak atau ekspektasi paling banyak dari calon-calon klien ataupun para business owner? Oke. Nah, pertama, seorang klien atau brand datang ke kita itu pasti ada sesuatu, something yang harus kita gali kan. Nah, biasanya di situ mereka bakal cerita, dan setelah aku ngobrol dengan banyak sekali brand owner, itu kemungkinan ada 2 mindset yang mungkin istilahnya bisa menjadi penghambat buat bisnisnya itu. Yang pertama itu kalau misalkan secara produk itu sebenarnya kan bagus ya, dari menurut klien, terus pasti aku percaya itu udah mulai riset yang panjang kayak gitu. Nah, cuma itu kan masih di keep di kliennya ya kayak gitu. Mereka percaya ini bagus, tapi apakah nanti itu ketika diterima sama customer sesuai nih sama yang udah diketahui klien. Nah, itu yang kita perlu untuk komunikasikan ke customer kayak apa. Nah, kadang kayak gitu itu kan nggak bisa instan ya Go ya. Nah, itu kan kita harus develop itu pelan-pelan, bukan pelan-pelan sih, lebih ke ada strateginya biar kita tepat, nggak
boncos dan juga memang harus konsisten. Nah, kadang konsisten ini yang memang kita harus dengan sabar dan juga tetap sesuai perhitungan juga gitu sih. Oke, berarti sebenarnya kan yang poin aku tangkap kayak yang tadi kita bilang di depan ya, kayak produknya itu bukan jadi masalahnya dari produk aja. Betul. Tapi produk itu juga harus bisa disampaikan nih. Dan penyampaian itu yang kadang bisa jadi kurang tepat ataupun nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu kan ya. Oke, mungkin kalau dari garda terdepan ya, mungkin kita boleh dengar kayak kalau dari sebagai garda terdepan operasional nih, sebagai general manager yang udah 6 tahun di MA. 6 tahun tuh pasti juga banyak banget klien-klien ataupun bisnis yang udah join sama kita tuh, dan banyak banget perjuangan yang kita laluin bareng, yang udah kita kayak kita udah survive-nya, kita udah berusaha survive mungkin, dan juga berusaha untuk mengembangkan sebaik mungkin. Kira-kira ada pandangan lain nggak tentang mindset bisnis yang terkadang kayak kurang tepat ataupun bisa jadi yang akan menghambat tadi itu? Sebenarnya kalau aku lihat selama ini ya, itu adalah jawabannya tuh adalah kamu mau berkembang atau enggak. Oke. Karena kamu juga harus tahu kamu itu lagi fighting tuh di dunia apa. Nah, kita ini kan kalau spesifik MA ya. MA ini di dunia digital nih. Dunia digital bulan lalu sama bulan sekarang FYP udah beda. Benar, bahkan Ya. setiap hari pun berbeda Setiap ya. hari pun bisa beda. Ada hal baru nih setiap hari. Nah, jadi kalau misalnya business owner itu nggak terlalu bisa beradaptasi dengan hal itu untuk berkembang, nah itu tuh yang gimana ya, bukan susah tapi mungkin lebih ke progresnya akan lebih lambat aja sih, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin dari Tiara mau tambahin tadi. Oke, di sisi lain juga kalau misalkan dari Cijenis kan memang kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat di luar juga semuanya itu pada neriakin audiens gitu loh. Ayo lihat aku kayak gitu. Semuanya tuh noise gitu loh di sosial media sekarang itu. Jadi menurut aku sebagai brand itu pasti butuh satu pembeda nih daripada yang lain yang noise itu. Betul. Gitu. Itu yang perlu dicari sih di awal gitu sih kok. Oke, berarti juga sebenarnya perkembangan bisnis di dunia digital, di mana kita kan bergerak di dunia digital nih. Sebagai business owner yang akan masuk ke dunia digital tuh, berarti kan banyak banget hambatan. Kayak dia harus mau berkembang, dia harus mengikuti tren. Tapi kan kebanyakan, kita nggak bilang general ya, tapi kebanyakan business owner yang kita handle atau aku hadapin, itu banyak banget yang mereka memiliki sifat yang perfeksionis. Ataupun mereka sudah terset dari awal hingga akhir, mereka mau kayak gimana, mereka udah settle. Dan mereka kayak udah berjalan nih, kita bilang di offline lah. Dia udah berjalan bagus. Tapi begitu dunia digital, mereka kaget. Karena dunia digital dan offline ini kan sangat berbeda banget kan dunianya. Kira-kira untuk tipikal yang kita bilang perfeksionis dan susah menghadapi perubahan, apakah itu bisa menjadi hambatan tersendiri kalau di dunia digital? Oke, itu jawabannya pasti sih kok. Soalnya aku tahu pasti seorang business owner, apalagi yang memang udah ngebangun bisnisnya dari awal, itu punya idealis sendiri, kemudian punya standar sendiri. Nah, kadang ini yang memang kalau dipindah tangankan ke timnya, itu mungkin ada beberapa yang kadang itu nggak sesuai standarnya dia. Nah, cuman itu kita tetap harus kalau misalkan kayak gitu tetap harus ini sih membuat itu bisa terselesaikan gitu loh. Nah, itu tetap sebagai business owner itu harus bisa membuat gitu. Tapi sebenarnya ya kayak perfeksionis tuh perlu loh. Sebenarnya ya, jadi kayak kamu mau itu business owner, mau itu dia kayak karyawan udah lama pun, dia tetap harus punya perfeksionisnya. Iya, cuman kalau misalkan itu nanti perfeksionisnya itu tetap di dia sendiri, enggak diturunkan ke yang lain, itu nanti dia habis mikirin di situnya. Nah, sedangkan kayak yang aku mention di awal tadi itu kan butuh terus ngelihat kanan kiri ya. Betul. Nah, kalau misalkan di business owner ini nggak inovatif di tengah produk yang sekarang banyak dan masif, itu kemungkinan juga bisa kalah nih sama kompetitor kayak gitu sih, Bener,
perfeksionis juga harus, cuman harus bisa Ada bintang-bintangnya. harus bisa apa ya istilahnya, aku ngomongnya training, Adaptasi ya atau gimana? menyampaikan Delegasi. delegasi yang Delegasi. bagus ke ininya sih gitu. Antara perfeksionis dan administratifnya harus ada imbangnya juga kali ya. Maksudnya ini administratif kan macam-macam ya. Bisa kamu ke finance, bisa kamu ke operasional, bisa kamu ke produksi mungkin kayak gitu kan juga. Dia harus punya pikiran yang mencabang kayak gitu loh. Nah, tapi kamu juga memang harus tetap perfeksionis karena kalau nggak perfeksionis itu loh bisnismu. Benar. Kalau misalnya nggak perfeksionis, kamu merasa kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi kan ya gimana, masa kamu mau brandmu dikenal dengan yang ya kayak gitu-gitu aja. Nah itu kan juga nggak oke kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya perfeksionis itu bisa tetap harus. Dimana harus itu kita sebagai pemilik ataupun business owner sebagai yang punya brand, otomatis kalau nggak idealis itu juga nggak akan bisa ke arah yang dia mau. Betul. Tapi kalau terlalu perfeksionis dan tidak fleksibel ataupun nggak bisa adaptasi dengan kondisi sekarang, itu juga bakal menghambat atau jadi kayak apa ya, kayak batu loncatan yang nggak bisa diloncatin sendiri gitu Batu lah sandungan ya. kali. Batu sandungan, benar, batu Iya, sandungan iya, iya. kayak gitu. Yang akhirnya kalau nggak dilewati pun jadi kesandung kan. Betul. Kayak gitu. Oke, itu menarik banget sih karena di luar sana kan banyak banget business owner yang sangat idealis. Bukan sangat idealis ya, kita bilang idealis ini bagus. Konteksnya sekarang kan bagus. Tapi mungkin kita bilang kita nggak spesifik ke perbedaan generasi lah. Kita bedanya adalah perbedaan offline dan online. Dimana kalau di online itu kan kita pasti ada banyak strategi yang kita lalui nih untuk mencapai suatu goals atau suatu ekspektasi lah. Tapi kalau dari strategi sendiri kan setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri. Ada yang pinginnya langsung cuan, ada yang pinginnya bisa steady grow, ada yang pingin bisa dia itu bisa survive panjang tuh. Nah, gimana nih sebenarnya? Apakah kayak ada orang yang pingin strategi yang nggak mau ribet, ataupun strategi yang bisa kita bilang kayak tadi ada beberapa contoh ya. Apakah itu atau bahkan ini yang paling aku sering temuin nih, bukan aku temuin di sini ya, tapi di luar sana lah, yang bukan di agensi. Karena agensi kita kan selalu kasih knowledge yang baik ya, kita berusaha memberikan yang terbaik. Tapi di luar sana banyak banget business owner yang mereka jalan sendiri, itu ada yang cuma mentingin upload setiap hari ataupun rutin upload. Apakah pemikiran seperti itu bisa menjadi toksik ataupun bisa menjadi hambatan juga sih sebenarnya? Siapa? Oke, Tiara. boleh. Kalau misalkan untuk yang itu memang upload setiap hari itu kan kita sering dengar ya kok, harus konsisten upload itu sering banget kita dengar. Nah tapi kalau misalkan itu ternyata nggak sesuai sama kualitasnya, nah itu mungkin bisa jadi bumerang juga buat brand. Sama balik lagi kayak tadi, kita itu sebenarnya pengen dilihat sebagai apa sih sama customer itu. Kalau kita sekedar upload mungkin bisa viral. Tapi apakah message dari brand itu bisa tersampaikan? Apakah nanti brand itu bisa dikenal sebagai apa ke customer, manfaatnya apa, keunggulannya apa, apakah nanti bisa dibutuhkan? Nah itu kan nggak cuma asal upload ya. Nah makanya kita butuh strategi itu sih kok gitu. Mungkin dari jenis ada yang mau ditambahin? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke tujuannya apa. Nah, kalau setiap hari upload nggak apa-apa. Tapi kebanyakan mungkin nggak hanya di agensi kita, mungkin di agensi lain pun aku juga nggak tahu ya sebenarnya ada atau enggak. Tapi mostly tuh pikirannya tuh kayak yaudah kamu lakuin aja apa yang aku pengen kayak gitu. Nah, sedangkan delegasi itu seharusnya tuh sejalan dengan tujuannya itu apa. Jadi kita tuh nggak bisa kayak menyuruh karyawan, oke, misalnya ada podcast, bikin ya podcast kayak gini apa dan lain-lain, tanpa karyawan yang mengeksekusi itu pun juga tahu tujuan podcastnya apa. Kayak gitu loh. Jadi delegasi itu menurutku nggak bisa cuman satu arah, tapi kadang juga perlu dua arah. Kayak kita perlu juga tuh feedback mereka. Kalau udah ngeksekusi di lapangan gimana, sesuai nggak, apa ada yang harus kita ubah atau gimana.
konsisten upload tiap hari, oke. Tapi kok misalnya ternyata itu bikin karyawan burnout, ya sama aja tujuanmu nggak akan cepat tercapai gitu kan. Malah Benar. bikin kayak, waduh makin macam-macam tuh karyawan yang bikin ini itu nggak terkontrol kan, kayak gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya kalau masa konsisten upload itu bukan berarti upload setiap hari. Tapi di mana konten yang kita pakai atau kita bikin itu punya tujuannya dan juga mencapai ke arah yang memang kita inginkan lah ya. Quality content Quality lah ya. content lah ya. Mungkin aku di sini sebagai perwakilan dari para business owner nih. Kira-kira kalau standar dari quality content itu sendiri, itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah kontennya harus konten yang trending terus ataupun kayak konten ini harus mengutamakan kualitas produknya kita? Misal kita produk, apa kita highlight produk ini aja? Atau kita bikin kayak konten tren-tren yang di viral-viral di luar tuh. Tapi kalau konten viral kan otomatis kita nggak bisa meng-highlight produk kita kan. Nah sebenarnya the quality-nya sendiri itu seperti apa sih standarnya? Mungkin aku jawab kali ya. Boleh. Aku paling suka sama perumpamaan. Mm-mm. Jadi kita semua tahu air mineral. Apa bedanya satu sama yang lain? Sama-sama transparannya, sama-sama menyegarkan, terus menghilangkan dehidrasi. Tapi kita kan juga perlu sesuatu supaya brand A, B, C ini punya pembeda. Nah, kalau misalnya kita nggak punya pembeda, kalau kita bilang bahasanya USP, Unique Selling Point. Nah, kalau kita nggak punya pembeda, itu ya gimana caranya kita bisa membuat sebuah konten yang berkualitas gitu loh. Jadi kamu juga harus punya brand identity-nya. Brandmu itu tuh apa sih? Kamu pengen dilihat brand air mineral ini tuh apa sih bedanya sama yang lain? Oke. Kayak gitu. Berarti bisa dibilang dari suatu produk kita, kualitinya sendiri itu bukan karena kita memiliki tujuan ini aja. Tapi kita kualitasnya adalah, quality kontennya adalah dia meng-highlight sesuatu yang berbeda dibanding kompetitor lah ya. Benefit untuk, nah ini juga banyak yang merasa tuh kayak yaudah konten upload tiap hari. Tapi kita bukan enggak ya, tapi lebih jarang mau melihat sebenarnya siapa yang melihat konten kita. Oke. Usernya tuh siapa. Nah kalau misalnya kita bikin konten tiap hari, tapi orang yang terpapar dengan konten kita tuh juga target marketnya salah. Ya kamu mau maju gimana? Kayak kamu ngajarin pelajaran matematika perkalian tapi buat anak TK. Kayak gitu. Ya siapa yang nyambung gitu kan. Benar. Meskipun kontenmu berkualitas tuh, mahal tuh. Maksudnya kayak perkalian kan lumayan susah ya. Benar. Untuk anak SD, SMP. Tapi buat anak TK ya dia nggak paham. Nah jadi kamu harus mencocokkan ya antara brand identity sama target market. Kualitas konten juga harus sesuai ke situ. Nah kamu bisa nggak mendelegasikan, oke loh, aku kepingin kualitas konten yang A, B, C, D, E, usernya siapa, target marketnya siapa, USP-nya gimana. Nah di situ kebanyakan yang aku ngelihat brand-brand yang mungkin ke agensi itu masih antara belum bisa mengunci hal itu, atau memang dia masih clueless di area situ, kayak gitu sih. Oke, sebenarnya bisa dibilang karena di dunia digital sekarang kan persaingannya semakin ketat ya. Dan juga bisa dibilang untuk di dunia yang biasanya kita sebutnya kayak blue ocean, red ocean nih. Dulu yang di blue ocean, sekarang udah red ocean. Betul. Kayak misal di kosmetik lah ya, kosmetik. Kan tadi air mineral juga, tapi kita juga ada kosmetik. Kosmetik ini kan menarik banget. Dia satu kegunaan, misal kita bilang foundation. Dia ada puluhan bahkan ratusan brand dengan kegunaan yang sama dan bahkan USP-nya mirip-mirip tuh. Yes. Jadi bisa dibilang kita harus tahu dulu nih market kita siapa dan lain-lain juga ya. Yep. Kalau kita bilang nih mungkin di dunia kita lah ya, kita bilang itu kan sebagai branding. Yes. Jadi branding itu kan kita mencakupi juga masalah target, terus juga kayak USP kita ataupun kayak gimana kita mau dilihat. Karena tadi Cijani sempat info juga brand identity lah. Sebenarnya seberapa pengaruh sih branding itu untuk mempengaruhi growth kita ke depan atau dalam the bisnisnya itu sendiri? Oke. Kalau menurutku ya, nah dari
tadi persaingan sekarang kan juga semakin masif, kayak dari Blue Ocean sekarang udah menuju ke Red Ocean semua kayak gitu ya. Nah, kebanyakan harganya pun kadang itu mirip-mirip juga ya Ko ya. Benar. Nah, kadang itu kayak misalkan kita mau saingan di harga, itu juga nggak akan ada habis-habisnya. Soalnya produk itu juga bisa ditiru gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi kata Jenis udah ada brand identity-nya, itu berarti istilahnya brand itu bukan cuma dinilai sebagai as produk dengan harga segini, tapi dia punya value yang mana kalau misalkan pun ada produk baru, branding itu nggak bisa di-copy kok. Betul. Produk bisa di-copy. Betul. Gitu. Oke, berarti branding itu bisa dibilang kalau menurut Tiara itu adalah hal yang sangat penting ya. Betul, itu sebelum masuk ke sosmed, istilahnya selain tadi kalau aku lihat dari sini kan selain bisnis modelnya semuanya udah firm, brandingnya pun tuh juga harus udah tahu nih maunya targetnya kemana dan lainnya itu. Gitu. Oke. Sama mungkin sorry aku nambahin sih, kayak karena sekarang ini kan digital lagi berkembang dan banyak brand offline-nya, maksudnya brand yang udah existing dulu di offline market itu apa ya istilahnya tuh, kayak mereka tuh masih belum tahu seluk-beluk digital kayak gitu. Benar, benar. Jadi kayak menganggapnya tuh kayak oh ya udah marketing konvensional tuh kayak gini, sales konvensional tuh kayak gini gitu loh. Nah, tapi yang perlu di take note adalah kalau misalnya aku nih lagi menjualkan apa ya, misal tadi air mineral tadi gitu ya, aku menjualkan ke Lucky, Look ini ada air mineral nih buat nyegerin kamu lagi apa, misal lagi olahraga panas apa, minum aja kayak gitu. Nah, mau nggak mau kan kita bertatap muka ya, dan kita sebagai penjual itu tahu gitu loh, kayak oh ekspresi orang yang kita tawarin gimana, cara dia nolak gimana, dia tuh sungkan apa enggak dan lain-lain. Nah tapi kalau di dunia digital itu kita nggak bertatap muka. Benar. Jadi cara masuknya tuh beda. Kayak aku mau nawarin ke Lucky itu mungkin kayak basa-basinya tuh lebih lama. Itu yang biasa kita bilang awareness kali ya. Betul. Awareness gitu loh. Nah kalau misalnya kita nggak pernah kasih awarenessnya itu, kayak look ini loh, kayak kamu tuh minum tuh biasa nih ini enggak seret enggak atau apa kayak gitu, atau kayak berasa mineralnya lebih tinggi atau enggak kayak gitu kan, kita mungkin pasti kayak lebih ketanya dulu jawabanmu kayak gimana. Iya kalau kamu bales. Nah kalau nggak bales, nah dunia digital kan beda lagi ceritanya. Kayak gitu loh. Anggap kita sama-sama chattingan aja nih, belum aku sampai nawarin produk. Nah jadi perbedaannya antara offline sama online sekarang tuh kayak gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau di dunia online kan kita nggak tatap muka langsung lah ya. Dan juga kalau nggak tatap muka langsung itu bisa dibilang posisinya kalau misal kita sebagai business owner, kalau kita di offline itu kan kita bisa ketemu calon customer, kita bisa tahu nih reviewnya langsung gimana, kira-kira responnya dia itu apa. Sedangkan kalau di online kan kita hadapannya sama gadget lah, kita bilang device lah ya. Berarti gimana sih caranya supaya kita itu bisa tahu apakah ini works, ataukah ini bisa diterima dengan marketnya kita, atau bahkan apakah market yang kita tuju itu udah sesuai. Balik ke branding tadi. Balik ke branding lagi ya. Anggap gini, kamu udah tahu aku. Aku setiap hari di kantor nih bareng sama Lucky. Coba kalau kamu nggak tahu aku nawarin aku nawarin air mineral. Nah, Oke, gak mohon apa-apa, maaf ya. gak apa-apa. Aku nawarin air mineral. Nah, itu kan kayak siapa nih? Iya. Beneran nggak ini air mineralnya? Skeptis lah ya. Ya, ada skeptisnya. Nah, di dunia digital tuh kita harus bisa meng-cut hal-hal yang seperti itu dengan tadi kualitas kontennya, brandingnya, kita mau memposisikan produknya ini seperti apa. Nah, itu kan pasti build trust-nya dulu tuh, build brandingnya dulu itu. Nah, makanya pentingnya komunikasinya itu sih kok. Seni komunikasi kalau digital kita ngomongnya. Seni komunikasi. Ya, betul. Seni komunikasi ini menarik banget nih. Jadi mungkin aku ini untuk business owner ya. Jadi para business owner kan tahu nih kalau di dunia digital tuh banyak banget istilah-istilah yang sangat bisa kita bilang nggak umum.
Kayak contoh ya, mungkin aku spill aja kayak ada awareness lah. Tadi sempat dibilang kan awareness. Ada juga selain awareness kan ada kayak traffic. Seperti itu. Sebenarnya untuk para business owner itu kan kebanyakan kayak pingnya langsung hasil goals. Jadi nggak bisa kita bilang kita nggak seberapa paham nih kayak awareness itu gimana, traffic itu gimana. Mungkin boleh di-spill dikit kah bedanya tuh apa sih sama tujuannya tuh sebenarnya apa? Oke, mungkin menjawab dulu yang tadi kalau misalkan langsung ke bisnis goals-nya itu. Nah, itu kan terbalik lagi ya ke tadi itu kan harus konsistensi dan lain-lain. Nah, itu sih kok yang harus kita kita kuatkan dulu tuh di bagian situnya kayak gitu. Nah, kalau awareness, traffic, terus apa lagi satunya lagi tadi? Konversi. Itu kan memang kalau awareness itu kan sebenarnya funnel paling atas sendiri. Betul. Yang mana kita itu ya C kayak mencari klien yang banyak, mencari customer yang kita paparkan sama komunikasi yang sesuai itu tadi. Nah, itu tadi yang mungkin nanti setelah itu nanti ke trafficnya ya C ya. Nah, itu nanti ngehitnya itu di situ mereka mulai kepo sama kita siapa. Kayak tadi C Jenis nggak mungkin dong langsung ke traffic kamu langsung kepo. Iya C itu apa airnya kan kamu harus nanya dulu dia siapa yang ngomong. Apa sih ini gitu. Siapa sih C Jenis ini baru nanti kamu bisa tertarik sama brandnya. Nah dari situ kan nanti ada komunikasi dia cari tahu lebih lagi. Oh brand ini ternyata keunggulannya ini atau mungkin ternyata spesifikasinya lebih oke daripada yang lain. Akhirnya nanti yang ke conversion tadi. Jadi istilahnya kalau aku lihat sih kayak corong gitu ya dari gede ke kecil gitu. Oke. Mungkin aku mau membahas ini dulu nih. Boleh. Mungkin langsung spesifik aja ke Jenis lah ya. Sebagai general manager tuh. Mungkin aku di sini bukan sebagai Lucky kali ini. Oke. Aku nggak mau awareness, aku nggak mau traffic, aku maunya conversion. Bisa nggak? Aku harus tahu dulu apa yang sudah pernah kamu lakukan. Oke. Dan aku juga harus tahu dulu apa yang kamu mau delegasikan ke aku. Kenapa kamu datang ke aku tiba-tiba nodong bisa atau enggak? Kayak gitu loh. Oke. Ya kan? Benar. Kayak satu, ini bisnismu. Toh. Ini kamu business owner. Terus kamu datang ke aku spesifik nanya, aku mau conversion bisa apa enggak? Lah, kalau aku nggak tahu apa-apa, gimana cara aku bantunya? Oke. Sesimpel kayak, oke kita bukan business owner, kayak temen deh curhat gitu ya. Temen curhat habis latihan basket atau apa kayak gitu. Kamu bisa nggak bantuin aku apa gini. Lah kok misalnya temen pun pasti akan tanya, kenapa aku harus bantu kamu istilahnya kan? Kamu kenapa juga kamu butuh bantuanku? Kamu melihat aku ini kok bisa membantu kamu itu kenapa? Kayak gitu loh. Jadi kalau di ME sendiri itu menjalankan asas itu ya, kayak kita tuh harus ngobrol dulu sebelum kita menjawab. Betul. Karena kalau sekali kita menjawab tapi ternyata itu nggak sesuai ekspektasi, ya istilahnya branding yang dibangun sama owner kita selama ini ya langsung runtuh gitu aja. Kayak gitu loh. Nah, sedangkan kita tuh harus ngomong dulu, harus tanya dulu, kamu brand apa, kamu ngerjain apa, kamu tuh kesusahannya di mana, apakah ini juga area digital atau bukan. Karena ME ini kan juga spesifik digital sosmed. Betul. Gitu loh. Tapi banyak juga nggak sih Tiara menemukan kayak bisa nggak ya sekalian kayak aturin ini timku apa bla 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 kayak gitu. Nah, itu juga yang kita harus lihat dari sisi business owner-nya gitu. Oke. Tapi sorry, menjawab untuk bisa atau tidaknya, ya namanya agensi kita pasti akan mengusahakan bisa lah ya. Oke. Jadi sebenarnya bisa tuh pasti kita usahakan bisa. Ya. Tapi bisa itu kita juga butuh bantuan lah ya. Berarti kita bergerak sendiri. Dan dengan timeline. Dengan timeline. Yes, nggak mungkin timelinenya tuh kayak oh ya bisa besok jadi ya. Betul. Wow, Roro Jonggrang sekali. Betul. Oke. Itu